Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami, Yani Astuti MPD, Kepala SD 001 Bontang Utara, dalam video apresiasi GTK inovatif tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat tema PPBD Siap, yang merupakan kepanjangan dari Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Informatif, Akuntabel, dan Terpercaya. PPBD Siap terdapat 4 tahap di dalam kegiatan ini. Kegiatan yang pertama adalah latar belakang, jadi mengapa kami memilih kegiatan ini menjadi penting bagi dunia pendidikan di Kota Bontang. Kegiatan yang kedua yaitu teknis pelaksanaan, jadi bagaimana kami memulai tahapan demi tahapan sampai dengan akhir sehingga PPBD Siap ini membawa imbas yang positif bagi dunia pendidikan Kota Bontang. Yang berikutnya adalah manfaat, yang terakhir adalah refleksi. Latar belakang PPBD Siap adalah 60-70% satuan pendidikan di Kota Bontang, khususnya satuan pendidikan dasar, masih belum memahami rapor pendidikan dengan baik. Mereka masih belum memahami bahwa rapor pendidikan Suling Jar memiliki imbas terhadap satuan pendidikan mereka. Latar belakang yang kedua adalah anggaran, kebijakan, dan program sekolah tidak disusun berdasarkan rapor pendidikan. Kegiatan-kegiatan pendidikan hanya merupakan kegiatan yang berulang dari tahun ke tahun tanpa adanya inovasi dan tidak melihat kebutuhan sekolah. Sehingga ketika pemeriksaan keuangan oleh pihak luar, sekolah akan mengalami kesulitan karena kegiatan yang monoton dari tahun ke tahun. Latar belakang yang ketiga adalah penyusunan RKAS tahun 2023 yang didasarkan pada rapor pendidikan tahun 2022. Dari 64 satuan pendidikan dasar, 40 satuan pendidikan belum mampu menyusun RKT, RKS, dan RKAS berdasarkan rapor pendidikan. Dari ketiga latar belakang ini, maka kami menyusun kegiatan PPBD Siap. Teknis pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama yaitu tahap awal. Di tahap awal ada 2 kegiatan, yang pertama adalah pemetaan, yang kedua adalah persiapan. Tahapan berikutnya adalah pelatihan dan pendampingan. Pada tahapan pelatihan dan pendampingan, di sini dilakukan pelatihan bagi satuan pendidikan dan terdapat pendampingan. Berikutnya adalah tahap refleksi dan tindak lanjut. Di sini setelah 2 tahapan berlangsung, maka dilaksanakan refleksi apa-apa yang kurang, apa-apa yang telah baik akan dilanjutkan demi manfaat setinggi-tingginya bagi satuan pendidikan. Pada tahap awal atau pemetaan, di sini kami melakukan pemetaan kondisi satuan pendidikan dasar di Kota Bontang. Pemetaan dilaksanakan secara berkelompok dengan memanfaatkan komunitas belajar K3S, yaitu K3S Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat. Dalam tahap pemetaan ini, kami mendapatkan pendampingan, kami bersinergi dengan BPMP Provinsi Kalimantan Timur sebagai narasumber. BPMP dalam hal ini memberikan pengetahuan awal tentang bagaimana rapor pendidikan, bagaimana menyusun RKT, bagaimana menyusun RKS dan ARKAS, kesemuanya berdasarkan rapor pendidikan. Setelah kami melakukan pemetaan, kami melakukan tahapan persiapan. Pada tahap persiapan ini, kami menguatkan sinergi komunitas belajar K3S Kota Bontang untuk menyepakati kegiatan pelatihan perencanaan berbasis data. Dalam persiapan ini, kami menggandeng mitra pendidikan Kota Bontang, yaitu Tanoto Foundation, guna semakin memperkuat materi pelatihan dan implementasi hasil pelatihan dan pendampingannya. Tahapan berikutnya adalah tahapan pelatihan dan pendampingan. Pada tahapan pelatihan dilaksanakan pelatihan selama 4 hari, yaitu dengan melaksanakan BIMTEK penyusunan RKT, RKS, dan RKAS. BIMTEK meliputi materi tentang bagaimana menelaah rapor pendidikan menggunakan cara 1, 2, dan 3,
kemudian bagaimana menganalisa, dan bagaimana menyusun RKT dan RKS berdasarkan rapor pendidikan. BIMTEK dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 4 Oktober 2023 dengan peserta sebanyak 139 kepala sekolah dan bendahara dari 64 satuan pendidikan dasar di Kota Bontang. Ada 3 cara untuk melaksanakan monitoring evaluasi Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu menyusun laporan kegiatan dan pembelanjaan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu melakukan pencatatan dan dokumentasi perubahan. Yang ketiga, Bapak Ibu melakukan identifikasi capaian mutu. Tahap berikutnya setelah kami melaksanakan pelatihan adalah pembimbingan. Sehingga kami tidak melepaskan peserta setelah pelatihan untuk menyusun sendiri, tetapi kami melaksanakan pendampingan kepada peserta. Pendampingan kami membuat 3 jenis pendampingan. Yang pertama adalah pendampingan melalui K3S Kota Bontang. Di sini kami berkumpul kembali, kami menguatkan kembali, kami mengulang kembali materi BIMTEK. Setelah itu, pendampingan yang kedua kami melaksanakan K3S di masing-masing kecamatan. Di sini kami tetap bersinergi dengan komunitas belajar K3S Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat. Namun dalam skop yang lebih sedikit. 26 sekolah di Bontang Selatan, 20 sekolah di Bontang Utara, dan 13 sekolah di Bontang Barat. Pendampingan yang berikutnya adalah pendampingan individu atau pendampingan personal. Di sini kami melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah, dalam hal ini ke kepala sekolah dan bendahara, khususnya untuk penyusunan RKT dan ARKAS berdasarkan rapor pendidikan. Tahap terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut. Di sini setelah proses pelatihan dan pendampingan, kami mendapatkan hasil 90% peserta, dalam hari ini 90% satuan pendidikan telah memahami cara menganalisa rapor pendidikan, khususnya dengan menggunakan cara 1 dan cara 2. Hasil yang kedua adalah 90% satuan pendidikan memahami cara penyusunan RKT dengan memanfaatkan rapor pendidikan. Saat ini seluruh peserta, yaitu seluruh satuan pendidikan, dalam proses penyusunan RKT berdasarkan rapor pendidikan. Bendahara sekolah juga menyusun draft ARKAS berdasarkan RKT. Kedepannya, dana BOS reguler yang ada di ARKAS akan disandingkan dengan BOS daerah guna meningkatkan validitas, reliabilitas, dan akuntabilitas dari laporan keuangan satuan pendidikan. Berkas-berkas RKT dan berkas-berkas ARKAS setelah jadi dalam prosesnya akan diajukan ke Inspektorat Daerah sehingga penyusunan usulan anggaran dan pelaporan keuangan akan semakin meningkat reliabilitas, validitas, dan akuntabilitasnya. Untuk belajar bersama-sama, memahami, membaca seluruh data yang terrefleksi di rapor pendidikan sekolah. Dari sana saya merasa bisa memahami seluruh capaian kami, baik berupa kelebihan maupun kekurangan. Saya selaku kepala sekolah juga merasa sangat terbantu dalam menyusun rancangan anggaran sekolah. Selama ini rancangan anggaran sekolah barangkali hanya berdasarkan perkiraan kami, tanpa bisa melihat bagaimana sebenarnya data yang terukur. Bapak Ibu, dengan hasil PPBD Siap ini, maka Satuan Pendidikan Dasar di Kota Bontang khususnya telah menerapkan langkah-langkah untuk penyusunan berkas-berkas sekolah, RKT, RKS, dan RKAS yang validitas, reliabilitas, dan akuntabilitasnya semakin meninggi dengan adanya PPBD Siap. Kami berharap kegiatan kami ini dapat memberikan imbas yang baik dan dapat menjadi acuan untuk inovasi dunia pendidikan. Terima kasih, salam hormat, salam semangat dari SD 001 Bontang Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.